Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib. Podcast akan membahas Persib secara lebih menekuni kelanjutan BRI Super League dalam pekan ke-24 antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 2-2 seri. Ya, Persib harus puas hanya membawa 1 poin dari laga tandangnya ke Surabaya. Pertandingan malam ini pertandingan yang cukup seru, sengit. Kedua tim sama-sama bermain terbuka, jual beli serangan. Keduanya juga sama-sama bisa menciptakan peluang, tetapi ya kita harus puas setelah sempat comeback membalikan keadaan dengan skor 1-2, tetapi hanya bisa membawa pulang 1 poin ketika di menit 80-an Francisco Rivera menyamakan kedudukan menjadi 2-2 yang bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan gitu. Dan ya tentunya ini cukup disayangkan ya di pertandingan ini karena kita sempat bisa menyamakan kedudukan dan bahkan tadi membalikan keadaan dan bisa membawa pulang 3 poin untuk menjaga jarak gitu di klasemen. Dan dengan hasil ini Persib memang saat ini mempunyai 54 poin, masih unggul 4 poin, di bawahnya ada Persija dengan 50 poin yang belum memainkan laganya di pekan ini gitu. Dan perlu diingat bahwa Persib di sini juga posisinya masih punya 1 tabungan pertandingan. Ya memang secara jarak poin ini masih cukup aman, tetapi walau bagaimanapun jika Persija besok menang, ini secara psikologis meskipun tadi Persib punya 1 pertandingan tabungan, secara psikologis tetap bikin lumayan tertekan lah ya gitu. Jaraknya ini udah cukup kepangkas, dan Persija juga sebagai yang membuntuti di posisi 2 juga pasti motivasinya akan berlipat ganda. Nah, kita berdoa yang terbaik aja untuk laga besok gitulah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting gimana bisa Persib merespon atas hasil yang mungkin ya tidak sesuai harapan ini gitu ya. Walaupun secara permainan tadi mainnya oke gitu ya. Beberapa bobotoh juga kita lihat di sosial media sebetulnya tidak komplain atas permainan Persib, tetapi komplainnya soal wasit. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman yang belum follow @matapersib di Instagram, sosial media kami, jangan lupa untuk di follow. Kita di situ akan sering untuk diskusi, live comment, dan kasih artikel, analisa, dan lain-lain sama teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk di follow, dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Mata Persib ini, dan jangan sampai ketinggalan review match Persib setiap pekannya. Oke, kita bahas dari line up. Ini plek-ketiplek, tidak ada perubahan dari line up terakhir menang lawan Madura dengan skor 5-0 kemarin gitu. Jadi Pujan Odak masih menurunkan the winning team gitu, mulai dari Teja Paku Alam di kiper, duet back Mate Kardi dan Federico Barba, lalu Eliano Reinders dan Kakang Rudianto juga di sebelah kanan. Di tengah kembali Putros dan Lucho, dan di depannya nomor 10-nya ada Beguinho, lalu di depan striker ada Ramon Tangki, di kanannya William Barros sebagai sayap kanan, dan sayap kirinya ada Sadil Ramdhani. Jadi ini plek-ketiplek line up winning team yang kemarin memang tampil memuaskan waktu di match sebelumnya melawan Madura United. Nah, cuman ketika di babak pertama ini approach-nya agak sedikit berbeda gitu. Kalau kemarin waktu lawan Madura itu Franz Putros posisinya lebih advance ya. Kita beberapa kali sebut Franz Putros kemarin lawan Madura salah satu game terbaik dia, yang dia bisa banyak berkontribusi di penyerangan dan di progresi gitu. Nah, karena posisinya ini maju sebagai box to box sejajar dengan Beguinho di depan, menambah opsi passing, menambah kombinasi yang membuat serangan Persib sangat cair. Nah, kalau di pertandingan melawan Persebaya ini, Putros kembali ada di posisi nomor 6, menjaga kedalaman bareng Lucho, dan tidak banyak untuk maju ke depan karena memang mengantisipasi sepertinya ya, mengantisipasi kedalaman di lini tengah supaya tidak terkena counter oleh Persebaya Surabaya gitu. Persebaya sendiri di sini juga bermain hati-hati ya, walaupun bermain terbuka tapi ada hati-hatinya karena itu terlihat dari sayap mereka, Rian dan Galih Freitas ini tidak stay di depan gitu, tidak menjadi target progresi mereka seperti biasanya yang memang boleh dialirkan ke sayap gitu. Nah, ini Galih Freitas justru banyak di belakang gitu, membantu pertahanan, dan ketika counter baru tuh dia naik, lari, effort gitu ya, kerja keras untuk terlibat dalam transisi counter attack gitu. Nah, sementara defaultnya Persebaya seperti bermain dengan
4-4-2 di mana di depan menyisakan Rivera dan Bruno yang memang mengganggu build up Persib gitu. Sesekali melakukan press, menutup jalur passing, tetapi ya tentu saja kalah jumlah gitu ya Bruno sama Rivera ini saat mengganggu build up Persib. Sementara Persib sudah langsung berinisiatif mengambil build up dari bawah, dari Barbel, dari Matikardi yang bermain terbuka, meningkatkan defensive line-nya cukup tinggi untuk bisa mengontrol lini tengah sejak awal-awal babak pertama gitu. Itu berhasil gitu, maju sampai ke tengah, bisa build up ke sayap, ke tengah, kemanapun itu enak gitu. Cuman memang saat final pass untuk hendak masuk ke kotak penaltinya Persebaya ini yang masih jadi masalah gitu. Persib mulai bisa masuk ke box itu ketika ada kombinasi-kombinasi antara Berguinho dan Ramon Tangki gitu yang memang melakukan umpan 1-2 lalu bisa masuk ke box gitu. Jadi mengelabui lah gitu. Dan ini sangat berperan visinya Berguinho yang semakin oke ditempatkan di nomor 10. Tampil tadi sangat baik itu di babak pertama, sangat memberikan umpan-umpan yang bikin menembus pertahanan Surabaya gitu yang karena kita ini kekalahan kalah jumlah orang maksudnya gitu ketika melakukan build up itu, akibat Eliano dan Kakang tidak banyak bantu ke depan gitu. Eliano dan Kakang pun sama di sini hati-hati gitu ya, jadi tidak terlalu tinggi ketika bantu underlap maupun overlap. Posisinya ini nggak terlalu tinggi, jadi agak ngegantung di atas garis tengah lapang sedikit gitu. Ya ini hati-hati mengantisipasi counter attack tadi gitu. Jadi Persib sudah tahu bahwa salah satu kelebihan Persebaya adalah transisi counter attack-nya, dan Bojan sangat mengantisipasi itu, baik itu dari sayap maupun dari tengah gitu. Di tengah tadi yang menjaga kedalaman itu Putros, dan di sayap ada Eliano dan Kakang, dan memang cukup berhasil gitu Persib untuk menjaga kedalaman dan mengantisipasi counter attack Persebaya di babak pertama gitu. Nah, balik lagi ke soal penyerangan Persib gitu. Jadi Persib beberapa kali memang masuk ke kotak penaltinya ini lewat umpan-umpan cantik dari Berguinho. Salah satu peluang emasnya adalah ketika Berguinho melihat Sadil berlari gitu ya off the ball di pocket space, mencuri ruang dan langsung head to head dengan Hernando gitu ya. Cuman sayang penyelamatan Hernando sangat gemilang, tidak ada yang salah dengan finishingnya Sadil, tendangannya keras terarah, tapi ya memang Hernando Ari tadi melakukan save yang sangat baik sehingga Persib belum bisa berhasil mencuri keunggulan duluan kayak gitu. Nah setelah peluang Hernando itu juga Persebaya mulai bangun, beberapa kali melakukan build up dan gagal, tetapi sepertinya Persebaya memang lebih mengandalkan counter pressing atau mencari second ball ketimbang build up yang pelan-pelan lewat umpan pendek gitu. Mereka malah menunggu Persib melakukan kesalahan gitu, baru dihukum, digeprak ketika counter pressing gitu. Ketika Persib coba merebut, bolanya kerebut, dan mereka di situ ngerubunin lagi gitu, bisa sampai 2-3 orang gitu melakukan counter press, mendapatkan bola, dan disitulah pertahanan Persib sedikit banyaknya disorganisasi dan Persebaya melancarkan serangan gitu. Dan counter Persebaya juga banyak berhasil dilakukan ketika ada kesalahan dari pemain Persib, mau itu salah kontrol maupun salah passing. Termasuk gol Persebaya pertama lewat penaltinya Bruno Moreira itu juga diawali oleh kesalahan Sadil Ramdhani yang back pass ke belakang, tapi bobot passingnya ini yang kurang oke. Alhasil di situ Rivera sangat peka untuk langsung merebut bola dan memberikan bola delivery ke Bruno Moreira yang lari di sebelah kanan. Di sini Federico Barba memang agak salah langkah sedikit, niatnya udah bagus untuk body charge Bruno, tetapi bolanya ini memang sialnya kesentuh sama Bruno Moreira duluan, sehingga ya dianggapnya ya melakukan hadangan yang berbahaya. Padahal kalau menurut keyakinan saya membacanya itu adalah Barba body charge gitu. Cuman memang bolanya ini kena duluan sama Bruno yang jadinya antara body charge-nya Bruno dan arah bola jadi nggak sinkron sehingga terjadilah pelanggaran gitu. Kalau memang tadi ada sepersekian detik langkahnya bisa menyamai langkah Bruno, ya mungkin body charge-nya murni gitu. Nah tapi ini bola sempat disentuh dulu sama Bruno. Seperti itu. Itu kontroversi juga gitu bagi sebagian penonton. Cuman menurut keyakinan saya lagi itu masih cukup logis untuk dijadikan penalti lah ya. Oke lah gitu, masih yang nggak masalah gitu. Nah, yang kontroversi justru ketika Persib menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama ketika Kakang melakukan tembakan yang sangat baik, hasil dari salto gagalnya Ramon Tangki yang bolanya menjadi liar gitu. Kakang peka untuk mencuri bola liar itu dan menendang langsung ke gawang Hernando tanpa ada save atau hadangan yang berarti gitu. Jadi memang sangat
mengelabui pemain-pemain Persebaya di situ. Nah, di sini yang jadi kenapa golnya dianulir adalah karena ketika Ramon itu salto, bolanya kena tangan gitu. Nah, ini yang jadi poin kontroversinya adalah pertama, menurut law of the game itu adalah bolanya menghampiri tangan gitu. Jadi ketika posisi Ramon salto itu kan tangan itu secara natural ya memang seperti itu gitu. Jadi tidak ada tangan yang memang disengaja untuk melebarkan badannya gitu. Bahkan tangan itu agak melipat dan bolanya juga menghampiri tangan gitu, ball to hand gitu. Jadi kena dulu sikutnya Ramon apa betisnya Ramon gitu saat salto gagal itu, lalu sedikit kena tangan dan akhirnya bola liar dicocok oleh Kakang gitu untuk bisa memasukkan ke gawang Hernando. Nah, ini yang jadi kontroversi gitu karena kan kalau untuk handball itu peraturannya jelas lah gitu. Teman-teman juga bisa cari di law of the game FIFA seperti apa handball. Yaitu tadi tangan saat salto ini ya tangan alami memang salto kayak gitu dan memang bolanya menghampiri tangan gitu. Jadinya ini cukup kontroversi gol anulir ini yang menjadi perdebatan gitu. Dan memang di babak pertama juga banyak insiden-insiden yang tidak perlu yang membuat pertandingan ini yang tadi seru gitu ya, sama-sama bermain terbuka tapi malah jadi ke-delay gitu ya gara-gara banyaknya protes-protes yang membuat pertandingan terhenti gitu. Lanjut pembahasan babak kedua. Tidak butuh banyak waktu, Persib Bojan Hodak langsung mengganti 3 pemain sekaligus di jeda babak pertama. Masuk Andre Jung, Beckham Putra, dan Adam Alis yang memang sesuai dengan ulasan kita di halftime di Instagram bahwa Persib benar-benar butuh tambahan orang ketika build up di menuju final third atau menuju ke kotak penalti, karena di situ Persib sangat kekurangan opsi passing yang membuat Persebaya yang menang jumlah untuk bisa menghadang Persib saat build up gitu. Dan dengan masuknya Adam Alis sama Etam ini instant impact gitu, langsung berhasil membuat serangan Persib ini jadi lebih mengalir dan memang dengan tempo yang cukup cepat dan intens juga gitu, sehingga tidak butuh waktu lama Persib langsung bisa menyamakan kedudukan lewat sekuens serangan yang sangat menghibur. Umpan-umpan pendek, kombinasi switch dari tengah ke kiri gitu, dan memang ketika bola masuk penalti, cutback gitu, sempat ke kotak penalti lalu itu datang Lucho dari second line yang langsung ya kita tahu Lucho punya kelebihan di long shoot, dan ya ini bola yang tidak bisa dihadang oleh Hernando sehingga Persib berhasil menyamakan kedudukan lewat kontribusi para pemain pengganti gitu. Dan ini juga Etam tadi Adam Alis sangat berperan di gol pertama ini gitu, instant impact yang memang sesuai dengan yang tadi kita prediksi bahwa Persib butuh tambahan orang di lini depan atau di area DM-nya Persebaya supaya ya ini bisa melakukan kombinasi saat build up, saat progresi. Jadi tidak melulu mengandalkan Berguinho melakukan individual brilliance dan memberikan passing yang cantik lagi kayak tadi lah passing ke Sadil ya, karena ya itu takutnya udah mulai ketebak gitu dan memang udah mulai mentok juga gitu. Lalu Andre Jung juga tadi pergerakannya oke, sama seperti yang sering dia tunjukkan di ACL gitu, dia turun memancing Risto Mistrevski gitu. Kalau tadi di babak pertama Ramon memang agak kesulitan ya dijaga oleh Mitrevski, tapi Andre Jung ini beberapa kali bisa melepaskan diri dari Mitrevski dan membuat pertahanan Persebaya pun sedikit banyaknya dia disorganisasi gitu, karena si Mitrevski ya harus marking Andre Jung yang off the ball-nya bagus gitu, yang membuat kepancing sana sini gitu. Persib semakin agresif setelah setelah menyamakan kedudukan karena ya ingin coba remontada untuk comeback gitu, yang mana pada akhirnya gol itu terjadi di menit 73 gitu ya. Memang Persib di sini kalau nggak salah tadi situasinya juga 3 lawan 3 atau 3 lawan 2, nanti koreksi aja kalau salah, yang memang lagi-lagi mulai dari sisi kiri gitu, dari sisi Beckham dan Berguinho di situ yang memang juga membantu serangan, mobilitasnya juga luar biasa. Berguinho bisa ada di kiri, bisa ada di kanan, yang membuat bola dari sisi kiri itu berhasil di tap in oleh Andre Jung yang memang tidak terkawal di sisi kanan gitu, dan Persib akhirnya comeback 2-1 di menit ke-73 kayak gitu. Nah, setelah gol ini Persib mulai coba ngerem, mulai coba inisiatif untuk bertahan gitu ya. Sesekali berhasil melakukan counter, terutama dari sisinya Beckham Putra. Itu beberapa kali banyak dilakukan counter dari sisi situ, cuman ya memang momentumnya banyak yang miss gitu, antara memang Beckham crossing yang nggak nyampe atau Beckham
mendelay bola lewat gocek, bolanya kena dan Persebaya berhasil melakukan transisi menyerang gitu. Nah di sini setelah unggul 2-1 memang Persebaya lebih keluar. Galih Freitas mulai naik gitu ya, di sayap gitu, mulai lebih mulai lebih agresif gitu, nggak menjaga kedalaman seperti sebelumnya. Dan memang di sini juga masuk di Persebaya itu Tony Firmansyah ya, yang sama tadi lebih lebih jadi serangan di sayap itu jadi lebih berbahaya untuk Persebaya. Lalu sempat ada insiden yang ini juga menjadi poin menarik ya, insiden di mana terjadi cedera kepala karena benturan Catur dengan Federico Barba gitu, yang memang di sini Catur mendapatkan peluang dari crossing dari sayap kiri gitu dari Rivera kalau nggak salah, lalu sundulan Catur malah kena kepalanya Barba dan kedua pemain ini sempat dirawat oleh medis gitu. Catur langsung diganti gitu karena ada cedera di kepala, namun Barba masih tetap bisa bangun. Nah di sini total Persib di pertandingan ini melakukan pergantian pemain adalah 6 pemain gitu, yang mana kan kita biasanya tahu kalau 5 adalah maksimalnya. Nah kenapa bisa sampai 6 di pertandingan ini? Karena insiden si Catur sama Barba tadi gitu. Jadi ketika ada insiden yang menyebabkan pemain cedera kepala, gegar otak atau cedera apapun di kepala, itu kedua tim akan mendapatkan plus 1 pergantian pemain gitu. Jadi bukan cuma si korban, yang mana di sini yang diganti adalah Catur gitu, tetapi lawannya juga yang tidak menjadi korban atau tidak diganti gitu. Kayak Barba kan ini kuat ya, masih tetap bisa melanjutkan pertandingan dengan normal. Itu pun Persib mendapatkan jatah tambahan 1 pergantian pemain. Jadi ya total menjadi 6, dan ke-6-6-nya ini dimanfaatkan oleh Persib Bandung gitu. Terutama setelah di babak kedua kita disamakan kedudukan menjadi 2 sama. Di situ posisinya adalah Persib sebetulnya sudah ingin mempertahankan keunggulan ya, ketika masuk Mark Klok di situ untuk mengganti si Lucho, Putros juga diganti. Jadi memang Persib ingin coba mempertahankan keunggulan untuk fokus bertahan gitu ya di situ. Cuman ya dilalanya malah apes disamakan kedudukan kayak gitu, yang membuat akhirnya Persib jadi memasukkan Sergio Castel di terakhir ya, pergantian jatah terakhir yang tadi kita sebut bonus karena ada insiden antara Catur dan Barba. Jadinya masuk Sergio Castel untuk bisa kita remontada lagi, comeback gitu. Harapannya mungkin ke situ ya. Bojan terlihat dengan memasukkan Castel ingin supaya Persib bisa membawa pulang 3 poin. Dan memang masuknya Castel ini juga berdampak positif. Ada satu tendangannya yang sangat bagus, tapi masih membentur mistar gawang gitu, kirinya dari si Hernando itu. Dan pergerakan Castel juga tadi memang tidak speedy gitu ya, tidak cepat, tapi gocekan-gocekannya ini tadi sangat efektif. Dan memang sentuhan Castel ini enak gitu tadi ya, cukup enak ditonton. Jadi mulai ada peningkatan di fisiknya dan dia juga berkontribusi yang cukup baik di pertandingan melawan Persebaya ini gitu. Cuma sayang Persib masih belum bisa membalikan keadaan menjadi 3-2 seperti itu. Jadi di babak kedua memang golnya Persebaya lahir dari kelengahan di sisi kiri Persib, ditambah Eliano yang memang di situ kalah digocek sama si Tony Firmansyah, yang akhirnya bisa melakukan cutback dengan sangat baik ke kotak penalti di situ, yang kemudian datang Rivera dari second line yang sangat tidak terjaga. Jadi pemain Persib juga di sini lengah, lebih ke menjaga ke area dekat gawang gitu ya, bukan ke area di dekat garis kotak penalti. Ya padahal di situ banyak pemain gitu ya, pemain Persib secara jumlah ini banyak, cuman Rivera ya lengah, tidak terjaga gitu. Jadi ini memang murni organisasi pertahanan Persib lengah. Ya Eliano juga tadi secara individu tidak bermain buruk, tetapi ya di momen itu dia ya kalah dengan Tony Firmansyah. Ya sudah gitu, memang sudah terjadi juga, tidak bisa disalahkan individu. Memang ini secara organisasi pertahanan tadi lengah, dan Persebaya berhasil menghukum Persib lewat pergerakan yang cepat di sisi sayap gitu. Jadi walau bagaimanapun Persebaya juga tadi bermain ngotot, ngeyel, mencari celah terus gitu ya, terutama dari sisi sayap dan dari segi mental gitu. Jadi beberapa kali insiden-insiden tidak penting terjadi, protes, mendelay permainan 1-2 menit, 3 menit gitu ya, yang membuat ya ini fokus pemain ini sedikitnya terganggu gitu ya. Mulai dari insiden Adam Alis gitu yang
ya saya rasa dia tidak sengaja menyentuh bagian vital si Bruno gitu ya, karena kan posisinya kayak lagi jalan terus tangannya ke belakang gitu, hanya sentuhan minor gitu, bukan sentuhan yang dengan intensi untuk menyakiti Bruno atau untuk tengil ke Bruno, enggak gitu. Adam Alis pun di situ kaget sampai dicek VAR dan akhirnya kartu kuning gitu. Lalu insiden protes bola sundulan si backnya Persebaya di atas mistarnya Teja, lalu pemain Persebaya protes karena dianggap Teja melakukan tepisan gitu, dan memang pada akhirnya dihadiahkan corner gitu, padahal itu sebenarnya ketika diulang tidak ketepis sama Teja sama sekali gitu. Dan tetapi protesnya ini yang memang ya cukup mengganggu lah ya pasti bagi pemain di lapangan ini gitu, untuk lagi konsentrasi terus sedikit-sedikit protes-protes yang membuat ya wasit pun di situ jadi tertekan, Persib pun ya jadinya lengah gitu ya. Mungkin ya ini secara psikologi, secara mental juga sedikit banyaknya pasti pengaruh. Ditambah satu insiden juga antara Kakang dengan Bernardo Tavares ketika Kakang hendak melakukan throw in, bolanya di keep sama Bernardo dan pada akhirnya Bernardo ya didorong sama Kakang. Ya di situ jadi insiden lagi gitu yang mendelay permainan 2-3 menit, yang ya akhirnya ya seperti ini gitu jadinya. Ya ini Persebaya berhasil dalam tanda kutip mengalahkan Persib lewat permainan-permainan mental seperti ini gitu. Dan Persib sebetulnya secara taktikal bisa banget untuk mengalahkan Persebaya. Pertahanan Persebaya juga beberapa kali kocar-kacir sejak babak pertama. Di babak pertama bahkan cuma dengan kombinasinya Berguinho dan Ramon pun sudah bisa bikin pertahanan Persebaya disorganisasi gitu ya. Di babak kedua ini sayang cuma perkara eksekusinya aja yang tidak klinis lah ya. Mulai dari Beckham yang beberapa kali bisa masuk ke kotak penalti tetapi momentumnya nggak dapat karena crossingnya nggak nyampe lah, atau bolanya keburu direbut, terlalu banyak gocek lah dan lain-lain gitu. Lalu ya tadi peluang-peluang tidak klinis lainnya yang gagal dimanfaatkan gitu. Sementara untuk statistik di sini Persib mencatatkan total total 15 tembakan ya untuk di pertandingan ini dengan 7 on target. Lalu penguasaan bola di sini juga jelas lebih banyak Persib dengan total 63% gitu ya. Jadi memang ya cukup mendominasi secara permainan, juga kita sepakat ini bukan permainan yang buruk gitu bagi Persib Bandung, cuma ya perkara eksekusi aja yang tidak maksimal dan mungkin perkara mental, tekanan di lapangan yang lagi apes lah gitu. Persib melakukan banyak kesalahan elementer yang berhasil dihukum sama Persebaya. Dan tadi faktor wasit, faktor lainnya yang secara mental juga sedikit banyaknya menggoyangkan permainan Persib. Seperti itu untuk review melawan Surabaya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada tambahan informasi atau yang bisa dikoreksi tolong di kolom komen bisa ditambahkan. Kita berharap mudah-mudahan besok ya Persija tidak bisa menempel ya gitu, entah itu seri entah itu kalah gitu, tapi ya jarak poin ini tetap penting gitu ya. Dan ya Persib bisa kembali bounce back meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Seperti itu, respect untuk semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.